Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Penyuluh Agama Porong dalam acara podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmat untuk umat. Selamat datang Pak Subhan. Gimana kabarnya? Sehat-sehatnya? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita akan membahas tentang syukur dalam kitab Qomi Ut-Tughyan. Yang akan kita bahas adalah apa saja bentuk kita syukur, terus bagaimana mengungkapkan syukur itu hingga kita bisa benar-benar seperti yang disebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, tolong Subhan jelaskan menurut kitab Qomi Ut-Tughyan itu syukur, definisi syukur itu apa? Terima kasih pada Pak Tonton, Pak Tantowi. Dalam kitab Qomi Ut-Tughyan termasuk cabang iman yang ke-33, Imam Nawawi menjelaskan bahwa asyukru bi qauli ta'ala, dalam firman Allah, waskuruli wala takfur, bersyukurlah kalian kepadaku, jangan sampai kalian kufur nikmat kepadaku. Rasulullah juga bersabda, arba'u khisalin mangkunna fihi kamal Islam. Artinya ada 4 perkara, kalau orang itu memiliki 4 budi pekerti ini, maka dia termasuk sempurna Islam. Di antaranya satu adalah as-sidqu. Sidqu itu artinya cara Jawa temenan, temen atau jujur. Nomor 2 wasyukur. Nomor 3 wal haya'u, memiliki sifat girang atau malu. Nomor 4 wa husnul khuluqi, dan memiliki budi pekerti yang baik. 4 hal ini harus dimiliki orang mukmin dan mukminah. Karena itu semuanya adalah bentuk syukur kepada Allah. Nah, syukur itu sendiri adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah, matur nuwun kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Imam Shibli juga menyebutkan bahwa asyukru la ru'yatu nikmat, tapi wa ru'yatu mungkin. Jadi syukur itu tidak dilihat dari nikmatnya, tapi lihatlah siapa yang memberi kenikmatan itu sendiri. Nah, kenikmatan itu semata-mata datangnya dari Allah. Nah, nikmat itu dirasakan oleh makhluknya. Maka syukur itu penting dalam kehidupan. Syukur baik di dalam waktu duka maupun suka, tetap kita syukur kepada Allah. Bukan berarti syukur itu ketika kita bahagia mendapat nikmat, walaupun kita ini gagal, tetap syukur kepada Allah. Walaupun kita susah, sedih, gundah gulana, merana, atau putus cinta, tetap syukur kepada Allah. Itu termasuk nikmat dari Allah. Nah, itulah tentang syukur. Jadi syukur itu penting buat kehidupan kita, karena saat terima kasih kita kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri. Sekecil apapun nikmat itu harus kita syukuri kepada Allah. Suka maupun duka, bahagia ataupun derita, tetap kita syukur kepada Allah. Maka dari itu syukur ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita lupa syukur kepada Allah. Tadi yang dikatakan oleh Mas Tantowi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, benar-benar bersyukur pada Allah, maka Allah akan mendapatkan nikmat itu sendiri, kenikmatan sendiri kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu nggak bersyukur pada Allah, maka dia termasuk orang-orang kufur, mengingkari nikmatnya Allah. Sudah begitu masalah. Apabila tadi mendapat kenikmatan, kita harus bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Kalau misal kita mendapat musibah atau peristiwa yang tidak enak, mengenakan lah menurut kita, itu apa yang kita baca? Apa alhamdulillah atau astagfirullah? Apa yang lebih baik diucapkan oleh kita seperti kejadian kena musibah? Ya, memang ada bacaan-bacaan tersendiri di dalam
di dalam bersyukur. Ketika kita menerima, kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita dapat musibah, nah itu kita mengucapkan innalillah atau astagfirullah atau kalimat thayyibah. Itu semuanya adalah syukur, bentuk syukur kepada Allah. Jadi syukur itu bukan berarti harus alhamdulillah saja, enggak. Kalimat thayyibah yang kita baca itu termasuk bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah. Ketika kita dapat musibah, derita atau susah, semuanya kita kembali kepada Allah, itu termasuk syukur kepada Allah. Bukan berarti ketika kita dapat musibah alhamdulillah, kesannya kan kurang enak. Mau soal musibah kok alhamdulillah kok sawangan nih kan gitu ya, jauh-jauh sawangan nih. Jadi tetap sebaiknya ya kita baca kalimat thayyibah yang Anda ketahui, yang saudara ketahui. Misalnya dapat kalau kita jalan ke Sandung, kita ingat sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya itu kita ke Sandung nggak sengaja. Atau ada kabar dari tetangga meninggal dunia, masa kita bilang alhamdulillah kok sawangan? Dan kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu termasuk bagian dari syukur kepada Allah. Karena apa? Karena ingat sama Allah. Intinya syukur itu ingat kepada Allah, karena itu yang memberikan nikmat apapun, baik nikmat itu musibah, baik nikmat itu bahagia, nah itu semuanya adalah syukur kepada Allah. Terus ada ayat lagi yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, itu bentuk syukur juga atau gimana? Syarra wa dharra itu pengertiannya adalah kita syarra wa dharra, ketika kita bahagia, dharra ketika kita susah, tetap itu kita harus syukur kepada Allah. Tidak boleh melupakan syukur kepada Allah. Ketika syarra kita bahagia, ya alhamdulillah. Ketika dharra, ya innalillah atau la haula wala quwwata atau la ilaha illallah. Itu semua adalah kalimat thayyibah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Johan atas ulasannya tadi. Jangan lupa teman-teman ya, di like, comment, and subscribe di IG, FB, YouTube Ipari Sidoarjo dan pokjalu.sidoarjo. Terima kasih untuk siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.